Loh, udah sikap podcast ya. Ada. Waduh. Nah, Kika. Ya pakai perkenalan ya. Hai guys. Oh guys, aduh. Nih pada 17 Maret 2022 saya Saifuddin telah diberi kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan Kang Wanggi. Mantap. Saya akan bertanya-tanya, wawancara perihal sosok Kang Wanggi dan karya-karya pantomimnya. Bagaimana Kang Wanggi, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Amin. Sehat alhamdulillah. Gimana nih? Ini Kang, saya Ada kabar apa ini? sudah ada perkembangan sekarang. Sudah mau masuk ke poin inti dalam tesis saya di bab 4. Analisa beberapa karya Kang Wanggi. Alhamdulillah. Langsung aja saya memberi pertanyaan. Siap. Langsung lah ya. Nah, pertanyaan pertama. Menurut Kang Wanggi, bagaimana konteks sosiohistoris seni pertunjukan pantomim di Indonesia menjadi media kritik sosial? Ya, dalam beberapa ini ya, artikel dan pernyataan para empu ya bisa bilang ya, gitu ya, empu atau bapak pantomim Indonesia, tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi memang dalam studi apalah pantomim sendiri gitu ya. Nah, sudah jelas itu perjalanannya gitu, bahwa pantomim itu sebagai medium kritik sosial gitu ya. Gitu. Nah, ada studi yang menyatakan seperti perjalanan berkesenian dari Etienne de Croc gitu ya. Gitu. Seorang Etienne de Croc itu juga mengalami fase di mana dia selama kurun sekitar 30 tahun gitu ya. Itu bagaimana ketika dia juga bertemu dengan sifatnya adalah ketidakadilan gitu ya, gitu. Krisis gitu ya. Gitu. Dan juga pembungkaman terhadap bentuk-bentuk taruhlah dalam seni tidak boleh menggunakan vokal gitu ya. Dalam seni tidak boleh menggunakan musik gitu. Nah, upaya-upaya itu memang sangat dekat dengan teman-teman sastra pada akhirnya. Nah, pantomim sendiri melakukan kritik pada akhirnya ketika semua itu terbungkam, bahkan taruhlah menulis pun atau menginformasikan dengan tulisan dilarang gitu. Nah, Etienne de Croc itu menyambut dengan perlawanannya itu salah satunya dengan metode corporal mime gitu, dengan tubuh gitu. Gitu. Karena dia menelisik jauh tentang bagaimana tubuh ini bisa menjadi alat gitu, menjadi alat gitu, alat untuk komunikasi terhadap sesuatu yang dianggap taruhlah tidak disepakati oleh bersama gitu kan. Nah, itu udah bahasanya pun pada akhirnya tidak menyangkut-pautkan dengan hak kritik, tapi di sana ada kritik yang sembunyi gitu. Karena memang seorang Etienne de Croc dia hidden master gitu. Master yang tersembunyi. Master yang tersembunyi. Nah, ini yang menarik, hidden master ini tidak pernah dibahas di tatanan pengetahuan ekosistem pantomim sendiri gitu ya gitu. Nah, seorang Etienne de Croc itu sebagai gurunya Marcel Marceau gitu ya gitu. Dan Marcel Marceau pun melanjutkan pemikirannya, metodenya gitu ya. Nah, karena memang secara sosiohistorisnya juga jelas gitu. Nah, dari Etienne de Croc ini turunnya jelas gitu. Sampai akhirnya ke Indonesia lah gitu ya. Karena tiap negara punya tatanan sosial yang berbeda gitu ya. Namun kita tidak bisa pungkiri dengan historis yang mungkin bisa bukan mungkin tapi historis yang serupa gitu kejadiannya. Konteks di barat dengan konteks di Indonesia di tahun-tahun tertentu sama terjadi pembungkaman gitu ya. Terus kejahatan kemanusiaan para kaum seniman gitu ya. Gitu. Para pelaku-pelaku seni atau seniman-seniman gitu. Itu juga terbungkam lah ya gitu. Gitu dibungkam gitu ya. Gagasan kreatifnya terus kebebasan berekspresinya gitu ya. Gitu. Nah,
pengetahuan yang dikeluarkan itu selalu dipangkas gitu kan gitu. Ya. Gitu. Gitu. Nah, kemerdekaan itu selalu dipangkas. Nah, itu terjadi di beberapa dekade mungkin di Indonesia juga seperti itu gitu kan gitu. Gitu. Makanya pada akhirnya Sena Utoyo itu, Sena Didi Mem itu membuat karya beca misalnya gitu, Beca, salah iya, contohnya karya ya. yang Itu juga salah satu bentuk kritik terhadap suara-suara apa rakyat atau yang termarginalkan gitu. Dengan mengambil simbol beca itu juga udah terlihat gitu kan. Udah tampak lah bahwasannya Ini ada suara-suara para buruh atau pengayuh sepeda ya. iya itu dia. Pengayuh beca. Pengayuh beca gitu. Gitu. Jadi memang perjalanan yang dilalui pantomim ini kan selalu bukan naik turun, bukan bergelombang juga ya. Cuman memang ini teksturnya itu tekstur yang kayak adonan gitu ya. Ya, tanah liat adonan itu yang ini jadinya kapan sih gitu. Yang harus bisa dinikmatinya gitu. Karena memang teksturnya banyak, ada kerikil mungkin ketika di adonan gitu ya. Ada bahan-bahan yang membuat efek ketika dikunyah itu ada rasa yang lain gitu. Nah, itu pantomim seperti itu gitu. Makanya itu tidak lepas dari perjalanan zaman-zaman Jacques Lecoq gitu kan gitu ya. Terus Etienne Decroixnya sendiri gitu. Marcel, Chaplin juga kan Chaplin gitu. juga ya. Gitu, di sinemanya lah gitu. Nah, oke, tadi beberapa seniman-seniman mancanegara termasuk beberapa seniman di Indonesia juga dengan tubuh atau ya khususnya dengan tubuh pantomim menyuarakan kritik sosial. Iya, termasuk kayak Pak Jemek gitu kan. Tapi selain itu kira-kira potensi apa yang bisa oleh tubuh pantomim itu selain menyampaikan kritik sosial, menyampaikan apa lagi? Iya, jadi kajiannya sendiri kan banyak ya, gitu ya, dari antropologi gitu ya, dari geometri, dari sosiologinya jelas gitu ya, terus dari budaya apalagi gitu. Nah, psikologi. Nah, keilmuan-keilmuan yang bertemu dengan pantomim ini itu seakan membuka cakrawala terkait dengan bagaimana pantomim bukan hanya menjadi medium kritik gitu, kritik sosial itu kan gitu. Nah, tapi juga dia bisa menjembatani perilaku-perilaku gitu ya, gitu, perilaku-perilaku baik dia manusia atau makhluk ataulah hewan gitu ya, satwa gitu ya, terus makhluk hidup lainnya, dalam artian tubuh dalam pantomim itu bisa menjadi apa saja gitu. Jadi pohon gitu ya, gitu. Jadi pohon, jadi pohon, benda. jadi benda gitu. Jadi hewan apa atau satwa liar apa, binatang apa gitu. Gitu. Bahkan ya manusia itu sendiri kadang sampai hari ini kan selalu mempertanyakan apakah kita sudah benar sebagai manusia gitu. Ya. Gitu. Nah, itu dia tadi gitu. Manusia semestinya lah gitu ya. Nah, itu selalu dalam berbagai macam forum atau diskusi pasti ada kalimat itu yang dilontarkan gitu oleh narasumber, oleh pemateri gitu. Karena memang kita kan tarik ke titik itu gitu. Kita ini sebenarnya sudah sebagai manusia semestinya belum sih gitu. Dari konteks kayak memanusiakan manusia gitu, menjadi manusia. Manusia itu banyak banget terhadap alam, manusia terhadap binatang gitu. Ya konteksnya kayak hablum minal nas, hablum minallah, hablum minalam gitu. Ya. Kalau di kajian religinya gitu ya. Nah, kira-kira pantomim ya gitu menyampaikan beragam dalam tanda petik isu atau pesan. Nah, kira-kira pesan-pesan tertentu atau memang bisa pesan apa saja yang disampaikan oleh pantomim? Ya, kedua-duanya mencakup ya. Kedua-duanya mencakup. Kemungkinan itu bisa atau bebas juga bisa. Bebas juga bisa gitu. Karena salah satunya itu juga ini apa ya? Karena bahasa pantomim itu kan bahasa lintas benua ya gitu. Ya. Bahasa lintas benua gitu.
yang pada akhirnya ini garis bawahnya adalah lintas benua nih, berarti ketika kita menyampaikan apapun gitu di dalam teritori sebuah negara gitu ya, nah itu tuh absah gitu karena tubuh kita juga harus bebas dan harus merdeka gitu. Nah karena memang Indonesia sendiri juga kan selalu dipandang itu. Taruhlah ada beberapa komentar atau pertemuan-pertemuan dengan teman-teman luar itu, bagaimana pantomim di Indonesia gitu. Ya, Nah, pertanyaan pasti mereka iya, begitu. iya kan, bagaimana sih pantomim Indonesia? Saya penasaran gitu, pengen tahu gitu, atau pengen melihat gitu. Nah, itu juga dalam kondisi dalam zaman teknologi hari ini, digital ini gitu, berkoneksi dengan apa teman-teman di luar lewat apa mungkin Instagram, sosial media gitu ya, Facebook atau YouTube. Nah, itu bisa terkoneksi karena ya kita sudah kesana ya gitu sudah harus bermain di wilayah itu gitu. Tapi tetap jangan sampai kita terjebak juga gitu, di ranah sosial media ini gitu. Gitu. Saya pernah lihat juga kegiatan Kang Wanggi ketika konferensi dengan para pelaku seni pantomim mancanegara. Iya itu. Nah, Pantomim conference. Lalu kira-kira nih, apakah mereka ketika Kang Wanggi perlihatkan beberapa karya-karya seniman pantomim Indonesia, respon mereka seperti apa? Ya, jadi respon mereka tuh yang pertama adalah pasti entitasnya gitu, keunikannya gitu. Ya. Nah dia selalu melihat itu karena ada bentuk-bentuk yang taruhlah dalam tanda kutip itu mereka sebut standarnya adalah komedi satir gitu karena mereka juga melihat bangsa ini, negara ini adalah negara demokrasi gitu. Nah kesana sih gitu. Jadi memang banyak poin-poin juga yang saya ambil karena memang ini penting ya untuk membaca ke depannya kan gitu karena mungkin ke depannya ini kita akan menghadapi apa gitu. Nah 2 tahun pandemi ini gitu pagebluk ini juga kita harus mensiasati bagaimana laju dari denyut napas pantomim ini sendiri bisa terus bertemu dengan lintas disiplin apa, bidang apa, terus medium yang seperti apa, mungkin dengan teknologi dengan Zoom, terus live Instagram, live apa lagi. Nah pertemuan-pertemuan digitalisasi juga itu juga ya taruhlah kita bisa memanfaatkan itu gitu. Bisa memfungsikannya dengan baik gitu. Artinya tidak menolak kemajuan itu dengan pakem-pakem katakanlah ya konvensional, tetapi kita berusaha melibatkan diri kita inovasi itu, lalu berkolaborasi dengan bentuk-bentuk kesenian lainnya. Benar, betul. Karena itu juga dapat memantik atau dalam maksud saya itu juga bisa lebih mempopulerkan pantomim ke masyarakat luas ya. Iya betul, karena memang kalau perjuangan dari teman-teman working organization ini bagaimana si pantomim ini juga bagian dari kerja aktor. Nah itu dia tuh, kerja seorang aktor gitu, bahwa pantomim itu aktor gitu dalam tatanan seni pertunjukan gitu. Jadi seorang seniman pantomim itu adalah aktor gitu karena kan sudah terbukti ya kayak Robbie Williams gitu ya, dan beberapa Rowan Atkinson gitu yang juga sudah menjajal dunia industri. Nah gitu termasuk kayak mereka berdua itu yang tadi disebutkan industri film Hollywood, film bisu gitu. Nah kembali lagi ke konteks Kang Wanggi. Sejauh ini apa yang melatar belakangi Kang Wanggi sehingga mampu melahirkan karya-karya yang syarat kritik sosial? Iya. Artinya keterpengaruhan bacaan apa atau lingkungan sekitar yang seperti apa, atau pembacaan Kang Wanggi terhadap kenyataan-kenyataan hari ini misalnya di masyarakat atau bagaimana kira-kira? Iya, jadi yang diawali dengan yang jelas melihat sekitar gitu, melihat lingkungan sosial itu kan gitu, lingkungan yang terdekat lah gitu. Nah dari situ ketika lewat saya memperhatikan terus menerus gitu ya, dan akhirnya mengambil benang merah dari apa nih yang mau
sampaikan oleh bahasa tubuh gitu ya. Sebagai komunikasi dan informasi untuk bisa menyebarkan ke yang lain gitu ya. Gitu. Nah, salah satunya kan pasti dengan riset juga gitu ya. Bukan hanya memperhatikan doang tapi riset gitu, dan melibatkan diri dengan eh, bidang-bidang yang concern gitu di wilayah tertentu gitu gitu gitu. Misalkan saya perlu data misalkan tentang bagaimana kasus konflik gitu ya, atau data tentang kejahatan seperti apa gitu ya, gitu. Artinya ikut terlibat dengan aktivisme sosial. Iya, iya, Ya. gitu. Aktivismenya gitu ya, aktivismenya gitu. Karena memang lewat keterlibatan itu kita akhirnya bukan hanya tahu tentang peristiwa atau konflik itu, tapi kita juga turut turut merasakan gitu kan, gitu, merasakan apa yang terjadi, yang dialami juga gitu. Nah, datang ke lokasi langsung dan sebagainya itu gitu. Nah, lewat itu pun juga pada akhirnya saya kan mengemas gitu mencoba untuk mentreatment gitu, bagaimana Memformulasikan iya ya. gitu tubuh ini bisa sampai pada bisa sampai untuk eh, penonton atau apresiator atau masyarakat bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang yang benar terjadi gitu, yang kenyataannya itu ada di diri kita gitu, otentiknya itu gitu. Bisa saja hanya mewakili misalnya satu kampung gitu. Iya. Tapi sebetulnya ini juga dirasakan di Tempat-tempat lain, tempat-tempat lain, Betul. di kota-kota lain, bahkan di benua lain. di benua lain. Itu. Karena konkretnya bisa bicara kelaparan, lalu dengan ekspresi ya aduh gitu ya. Iya itu. Itu sama lah ya, saya kira di benua lain juga. Tentang krisis iklim misalnya gitu kan. Ya. Gitu. Dan memang ya mau nggak mau itu harus disebarkan di beberapa ruang taruhlah yang memang sama-sama concern di persoalan itu gitu. Nah, dari sekian banyak karya Kang Wangi, karena kiprah Kang Wangi sudah lama dari 2014 setahu saya ya, Iya, sampai hari ini 2004. dari 2014 nih, 2004 sampai hari ini, artinya lebih dari 100. Lalu bagi Kang Wangi, karya pantomim Kang Wangi yang paling berkesan, yang ada muatan atau ya yang syarat kritik sosial, itu karya berjudul apa? Iya. Banyak ya. Ambil ya? contoh beberapa kira-kira. Iya. Ini lebih kepada ini ya, beberapa karya itu lebih kepada bagaimana perenungan. Ya, Gitu kan, perenungan. Karena di titik itulah kita bisa membaca sebuah gerakan tubuh gitu kan gitu. Kita bisa memperhatikan sikap dan perilaku cerminan dari aktivitas kita selama menjalani hidup gitu. Nah, taruhlah saya coba ambil dari yang waktu di pertunjukan di Gunung Semeru gitu. Nah, itu pun juga bagaimana saya mencoba untuk mengembalikan kritik kembali dalam artian perihal tentang sampah karena gitu. Hal yang kecil kan gitu ya. Tentang bertumpuknya sampah di area puncak gunung, gunung, ya. Gunung gitu. Dan beberapa titik perjalanan saat itu gitu. Terus memang juga itu pun juga dikembalikan pada para penggiat lingkungan gitu. Dan itu pun juga bagian dari bagaimana saya bukan sekadar mengkritik gitu. Kan itu kan bagian dari kesadaran gitu. Kesadaran bersama gitu. Kesadaran kolektifnya itu gitu. Nah, membangun itu kan proses ya gitu. Proses banget gitu membangun itu gitu. Nah, dan itu pun saya alami dalam artian ini harus juga saya sikapin dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Itu kesadaran untuk membuang sampah gitu. Nah, atau mengurangi sampah misalkan plastik ya, saya membawa tumbler misalkan gitu. Itu kan salah satu upaya ya gitu. Gitu. Memang sulit untuk ke sana. Tapi beberapa teman-teman lain ya sudah melakukannya gitu. Terus ada karya lagi yang taruhlah mengangkat tiap tahun saya pasti mengangkat tentang Munir gitu kan. Perjuangan Munir gitu kan. Di sebagai pejuang HAM gitu. Nah, yang menarik ini adalah kan semangat membela hak asasinya gitu kan. Gitu. Nah, poin di sana adalah bagaimana kita tersadarkan untuk kembali pada nilai-nilai hidup dan
kemanusiaan itu sendiri gitu. Karena memang dunia sekarang semakin ini Allah Akbar. tapi kesep ini Nih masih maju. oh, ya jadi dunia sekarang yang semakin apa ya, semakin riskan ya, semakin riskan nih gitu, tatanan dan gejolaknya lah ibaratnya gitu ya, gitu fenomenanya macam-macam kan gitu ya, wah kejadian ini kejadian itu kejadian makanya makin banyak gitu, semakin banyak kalau di runut itu, wah banyak banget gitu, gitu. Bahkan ibaratnya saya sadar saya ini banyak banget menampung atau menyuarakan isu-isu yang ibaratnya nggak saya pikirin juga, maksudnya nggak terduga akhirnya, oh saya pernah ngangkat ini ya gitu, saya pernah ngangkat hal begini ya gitu. Nah itu bahkan saya jalanin dengan apa, dengan ketulusan ya gitu, dengan ketulusan untuk menyuarakan bersama gitu. Gitu. Nah itu Keterlibatan itulah keterlibatan kita sebagai makhluk hidup yang sama-sama di muka bumi ini. Kalau misalkan saya baca misalnya penjelasan tadi Kang Wanggi, berarti posisi Kang Wanggi ini selain pelaku pantomim gitu ya. Bagi saya Kang Wanggi posisinya menjadi transformator juga karena ikut menyuarakan suara banyak orang gitu ya, yang terbungkam gitu. Terus saya juga dengar informasi, lalu saya cari tahu informasinya dari postingan Kang Wanggi tentang salah satu seniman pantomim perempuan ya di Chili yang dia menyuarakan tentang demokrasi, tentang gender, lalu tiba-tiba diketemukan mayatnya gitu ya. Nah, kan posisi ini juga rentan bisa saja Kang Wanggi ya amit-amit dapat pengalaman seperti itu kan. Tapi beberapa yang saya baca juga Kang Wanggi pernah pentas lalu diberhentikan oleh aparatur negara gitu. Nah, saya melihatnya kekhawatiran ya. Tapi bagi Kang Wanggi gimana gitu? Iya, justru itu adalah salah satu penyadaran lah bahwa Indonesia ini masih rentan bagi para pekerja seni yang atau siapapun gitu ya, yang berani menyuarakan hal itu gitu, masih rentan gitu. Apalah bahasanya misalnya kriminalisasi gitu ya, pembungkaman aktivis atau pembungkaman seniman gitu, itu masih rentan, dan itu harusnya menjadi pelajaran bersama gitu untuk bagaimana upaya-upaya ini membangun ekosistem yang sehat gitu ya, gitu. Bahkan bukannya di tataran masyarakatnya, ini pada akhirnya di ujungnya adalah pemerintahan ataupun kekuasaan itu sendiri gitu. Ya, artinya saya melihat ketika suara dilarang, ketika visual dilarang, ketika teks dilarang, lalu dengan tubuh gitu ya, tanpa bahasa verbal menyuarakan kritik terhadap otoritas, terhadap rezim, masih saja dianggap mengancam. Itu kira-kira nalar saya gimana tuh? Ya itu udah nggak ada nalar. Jadi yang melakukan pembungkaman dan itu memang adanya ketidakpahaman gitu. Ada ketidakpahaman terkait apa yang dilakukan oleh seseorang itu atau komunal itu gitu. Jadi memang edukasi terkait apapun itu di Indonesia masih minim gitu. Masih jauh dari kata berpendidikan gitu ya. Berpendidikan gitu. Beradab gitu ya. Karena akarnya di sana gitu. Karena dasarnya di sana gitu. Gitu, etika itu gitu. Dan itu terlihat di keseharian lah ya gitu. Terlihat di keseharian lah. Ya mungkin karena salah satu adalah faktor kesehatan mental yang mengerikan juga ya gitu. Dengan aktivitas dan kinerja dalam
dalam mencari apa ya, pertemuan dengan kan ekonomi gitu ya, gitu, atau survive gitu kan, gitu. Nah hal-hal itu sih. Ya, perebutan kuasa dan lain-lain. Nah, gitu. Gitu. Nah, tadi Kang Wangi bilang ketika informasi atau ya insight gitu ya yang diterima oleh Kang Wangi, lalu Kang Wangi melakukan proses kreatif memformulasikan gagasan Kang Wangi dengan realita gitu. Iya. Lalu itu kan dikemas kalau tadi bahasa Kang Wangi. Iya. Nah itu ide-ide atau cara-cara menyampaikan dengan gerak seperti ini, adegan seperti ini, lalu dukungan instrumen lain mempergunakan misal musik ini atau kostum ini atau teks-teks tertentu. Nah, apakah seperti itu atau ada lagi proses lain? Itu kan bagian dari ini ya, riset independen, riset mandiri gitu. Nah, ya itu adalah treatment yang mungkin akhirnya saya menemukan treatment seperti itu gitu. Karena kembali lagi kalau kita melulu dengan bentuk-bentuk taruhlah pantomim yang dari sananya sudah seperti itu gitu, tapi tidak beradaptasi dengan kondisi dan apresiator dengan masyarakatnya gitu. Nah itu akan seperti itu terus gitu. Nah ini kan yang saya hadirkan itu adalah kenyataan imajinasi gitu. Jadi imajinasi yang lu bayangin itu nyata gitu. Ini nyata di sekitar ada gitu kan gitu. Gejolaknya ada gitu. Terus ramenya itu ada gitu. Nah itu kadang kan nggak kelihatan sama beberapa orang. Bahkan yang sudah tenggelam hampir, wow ini kalau di notifikasi lah gitu ya, itu udah wah tenggelam kemana gitu. Kalau ketika saya ngangkat tentang OA gitu ya, tentang satwa liar, nah itu kan nggak sampai ke permukaan dengan beberapa isu yang lain karena isunya bertumpuk atau persoalan itu bertumpuk kan. Nah itu yang bertumpuk ini yang paling dasar ini saya coba untuk ambil dan saya lempar ke permukaan, ke atas gitu untuk bisa tampak dan orang tahu tentang oh ada ya yang jual apa yang melihara satwa liar dan lain bahkan sebagainya, memperjualbelikan yang melakukan kekerasan, gitu ya. yang menjadikan konten dan sebagainya gitu. Nah itu kan satu upaya dan itu butuh yang namanya kita juga bertemu dengan personal atau komunitas yang sama menyuarakan itu dan kalau kita nggak bertemu ya kan saya ngomongin satwa liar tapi saya nggak bertemu dengan lintasan yang komunitas atau personal yang concern di situ, wah nggak jadi apa-apa gitu. Karena kita saling membagi informasi, kita saling bertukar data, bertukar informasi terkait apa di sana, dapat apa di sini, bertemu apa, ada informasi yang terbaru apa lagi terkait siapa yang memelihara, siapa yang melakukan kontenisasi lewat satwa liar sebagai objeknya gitu. Nah kalau nggak bertemu gitu, nah itu salah satu contohnya lah ya gitu. Dan yang lainnya gitu, dan isu-isu yang lainnya atau persoalan-persoalan lainnya yang saya angkat itu pasti akan bersinggungan dengan bertemu dengan personal atau komunal yang concernnya sama. Iya gitu. Karena memang seni itu kan seharusnya menjadi alat gitu kan gitu, dan harusnya menjadi pusat peradaban gitu pemikiran di sana ada gitu ya gitu. Pengetahuan di sana ada gitu seni itu harusnya itu gitu. Bisa membaca zaman lah gitu nah bisa membaca zaman gitu. Jadi memang yang jelas bukan hanya tiap zaman itu beda, tapi tiap zaman itu ternyata ada kesamaan gitu. Cuman cara dan bentuknya itu berbeda dan kadang berulang. Ya kadang ada pengulangan.
yang terjadi di masa lalu di negara mana atau di Ya, serupa gitu kan. Ya, serupa. Serupa. terjadi hari ini. Iya, beda waktu lah. Beda Gitu kan, waktunya aja. Lalu pertanyaan, menurut Kang Wanggi ini, Ah. dengan konsistensi Kang Wanggi di seni pantomim, lalu bersinggungan ya, bertemu, berkolaborasi dengan banyak orang sesama pelaku seni ataupun tidak. Nah, kira-kira bayangan Kang Wanggi masa depan pantomim di Indonesia akan seperti apa? Minimal 10 tahun ke depan kayak gimana? Jadi masa depan pantomim Indonesia itu kan baik lagi ke pelakunya ya. Gitu, Terutama para pelakunya. Betul, para pelaku dan komunitas. Itu pun bila komunitasnya juga ajik, dalam artinya ajik ya, dia berbuat gitu ya, bertindak sangat konkret dalam manajemen yang dimilikinya gitu. Nah, kedepannya itu kan ini juga sudah pernah dinyatakan oleh teman-teman World Organization gitu ya. Masa depan pantomim itu ke depan seperti apa gitu. Nah, yang jelas ke depan itu kan juga ada ruang di mana kita harus bertemu dengan berbagai macam bentuk aplikasi gitu ya, teknologi gitu ya. Gitu. Digitalisasi gitulah gitu ya. Nah, yang itu pun juga akan menjadi nilai apapun. Nanti misalkan di sana ada nilai edukasi gitu ya. Di sana ada nilai ekonomi gitu ya. Ada profit ya. Ada profit, di sana ada nilai regenerasinya juga gitu. Gitu. Dan juga banyak lah penyertahuan yang pada akhirnya yang dimana para pelaku pantomim ini atau komunitas pantomim juga harus membuat satu bangunan gitu ya untuk bisa menjadi sentral menampung semua pemikiran, semua gagasan, ide untuk bisa membangun si pantomim ini ke depannya gitu, 10 tahun ke depan gitu ya. Karena memang medan ke depan itu akan lebih apa ya? Mungkin antara sulit dan mudahnya itu beda tipis lah. Ya. Gitu. Karena memang baik lagi makanya saya membuat pusat studi mem itu juga untuk salah satunya adalah untuk mencoba mengumpulkan dan menginventarisir gitu. Yang kelak akan tenggelam banget ya, akan hilang bahkan gitu. Nah, bagaimana menyelamatkannya gitu. Nah, cara saya membuat pusat studi itu menyelamatkan gitu. Sebagai ruang itu. Ya, saya juga ini di samping saya ini teman-teman ini arsip harta karun ini. Nah. Gitu, menyelamatkan karena kita bisa belajar dari beberapa pemikiran orang-orang yang terdahulu yang masih ada juga tapi tertuliskan oleh siapa yang nulis gitu ya. Ya jejak-jejaknya banyak lah gitu. Buku-buku atau poster-poster, artikel itu kita bisa melihat gitu, bisa tahu juga ternyata orang-orang dulu pun juga yang jelas adalah harus punya visi gitu, harus visioner gitu. Visioner ini yang mungkin dibutuhkan gitu. Karena kalau nggak visioner dia akan di prosesnya capek, jenuh, bosan, berhenti. Iya, berhenti, betul. Mati. Iya. Makanya perlu terus berkreasi, berinovasi gitu. Walaupun memang itu ketika masuk ke ruang inovasi dan ingin bertemu dengan apa sulit gitu. Sulit, ada tantangan tersendiri. Tapi ya kalau balik lagi bukan hanya keberanian yang jadi poin, tapi juga asas kepercayaan itu sendiri gitu. Ya, kita yakin akan yang kita lakukan. Ya. Gitu. Keberaniannya pasti semua orang berani lah gitu. Ya. Nah, tapi menekuni proses, ya, menerima tanggung jawab serta resiko. Ternyata tanggung jawab gitu. Tanggung jawab yang dibawa lah ya ntar ke depannya kan untuk generasi berikutnya pastinya kan. Siap. Makasih banyak Kang Wanggi. Mantap, terima kasih. Mantap. Sore yang menyenangkan. Sore yang sehat. Bandung. Terima kasih. Aduh, nuhun Bandung, nuhun Kang Wanggi. Mantap. Sampai jumpa lagi.